anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hukum ada yang disebut dengan saksi fakta, di mana orang tersebut melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dia saksikan. Kita masih ingat suatu peristiwa peradilan tentang pembunuhan berencana, di mana ada beberapa saksi fakta yang kesaksiannya berbeda dengan saksi yang lain yang juga berada di tempat kejadian perkara. Itu sebabnya bila ada orang yang bersaksi tidak benar akan dikenai hukuman pidana yang dituang dalam pasal 242 KUHP. Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah, atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Itu sebabnya hakim, jaksa, dan penasihat hukum akan mengingatkan para saksi memberi keterangan dengan benar dan tidak memutarbalikkan fakta yang dia lihat, dengar, dan rasakan. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 16. Demikian bunyinya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mengkritik bangsa Israel yang mulai bergeser imannya kepada berhala-berhala bangsa asing yang berupa patung. Mereka lebih percaya kepada berhala buatan manusia daripada Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Keraguan bangsa Israel terhadap kekuasaan Allah karena mereka terbuang di negeri Babel. Seakan Allah tidak memiliki kuasa membela mereka, yang akhirnya mereka berpaling dari Allah. Itu sebabnya perkataan Tuhan dianalogikan seperti tukang periuk yang menempa periuk. Tidak lebih hebat periuk yang dari tanah liat yang dibuat dari tukang periuk. Tidak lebih berkuasa yang membuat dari yang dibuat. Ini menggambarkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang tidak lebih hebat dari penciptanya. Kitanya setitik air dalam timba, sebutir debu dalam neraca. Bahwa kita tidak kecil di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah berpaling dari Allah pencipta kita yang mempunyai kuasa dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Jangan pernah menyalahkan Allah karena kehendak kita tidak dituruti oleh Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Allah punya rencana yang baik dalam hidup kita. Bila kita bersama dengan Allah Sang Pencipta, maka kita akan senantiasa dibaharui dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari datanglah kepada Tuhan yang memberi kekuatan baru dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.